Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi di saat ini ya Tuhan, kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, sebelum kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami memohon agar sekiranya Tuhan menyatakan kuasa dan hikmat Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Karena kami menyadari kami banyak dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan, bahkan kami tidak mampu untuk menelaah akan kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa arti Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap sambut firman-Mu. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 11. Pada ayatnya yang ke-40 akan menjadi pembacaan firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada akan mengikuti pada kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ayatnya yang ke-40 berbunyi, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Yohanes 11 ayatnya yang ke-40, maka di bawah sorotan tema percayalah. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat kisah Lazarus, Marta, dan Maria dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-44 ini, bahwa Marta dan Maria mereka berharap bahwa Yesus mau datang di saat Lazarus masih terbaring dalam keadaan sakit. Mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi sangat disayangkan bahwa keyakinan mereka ini hanya sampai di situ. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita dapat melihat dalam percakapan Marta maupun Maria kepada Yesus, bahwa Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, itu dapat kita temukan pada ayat yang ke-21. Tetapi begitu pula juga dengan Maria. Pada ayat yang ke-32, Maria pun berkata hal yang sama kepada Tuhan dengan suatu perkataan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, mereka mulanya hanya percaya sebatas bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Nah, ini menjadi suatu kepercayaan yang ada pada Maria dan Marta yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-24. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, membangkitkan orang yang sudah terlanjur mati, kata Maria dan Marta berkata, nanti dulu. Tetapi logika tidak bisa menerima hal itu. Ini yang ada pada kehidupan Maria dan Marta. Oleh karena itulah kemudian mendapati seruan Yesus yang menegur rendahnya kepercayaan manusia akan kuasa Allah. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, Yesus menanggapi pada ayatnya yang ke-15
dengan perkataan, "Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yesus bertanya, "Percayakah engkau, Maria, Marta, akan hal ini?" Dan akhirnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Marta pun berkata bahwa ia percaya. Nah, dari jawaban Marta itu, lalu Yesus pun kemudian datang ke sana. Tapi benarkah kepercayaan Marta sudah penuh? Nah, di sini menjadi suatu pertanyaan. Apakah memang benar Marta berkata dia percaya kepada Tuhan? Apakah percaya itu memang sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ataukah percaya itu hanya sebatas perkataan, sebuah perkataan yang berkata bahwa saya percaya, tetapi untuk mendalaminya tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat menemukan suatu kepercayaan. Apakah Marta memang benar-benar percaya ataukah belum? Pada ayat yang ke-39, Yesus berkata, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Nah, dengan suatu perkataan itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan menunjukkan bagaimana suatu kepercayaan yang dimiliki oleh Marta ini hanya suam-suam kuku yang hanya sementara. Ternyata Marta tidak benar-benar mempercayai Yesus 100%. Tetapi kepercayaan Marta diikuti dengan suatu keraguan. Mengapa? Ayat yang ke-39 di sana dia menjawab bahwa Marta berkata, "Tuhan, dia sudah mati 4 hari yang lalu. Ia sudah berbau." Lazarus sudah 4 hari mati. 4 hari mati, umumnya mayat sudah bau dan mengalami dekomposisi. Artinya tidak ada lagi harapan secara logika atau memakai pengetahuan ilmiah model apapun bukan. Tetapi lihatlah kemudian apa yang dikatakan Yesus. Jawab Yesus ke sana, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ayat yang ke-40, Yesus berkata dengan suatu ketegasan, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi saudara-saudari? Ternyata mujizat yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan Lazarus. Lazarus bangkit kembali dari suatu kematiannya dan merupakan suatu kebanggaan, kesukacitaan bagi seluruh kehidupan keluarganya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa keajaiban-keajaiban atau mujizat Tuhan tidak bisa terjadi pada diri kita? Mengapa kita tidak kunjung melihat suatu kemuliaan Tuhan? Bukankah Yesus berkata bahwa karena kamu kurang percaya? Yesus mengatakan bahwa Tuhan pilih-pilih dalam memberikan itu. Yesus tidak berkata itu tergantung giliran atau nasib baik. Tetapi dengan singkat, padat dan jelas, Yesus berkata itu terjadi karena kita kurang percaya. Masih dalam ayat yang sama selanjutnya, Yesus mengatakan,
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Kemudian diulangi pula oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Markus 11 ayat yang ke-23. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perhatikanlah bahwa sesuatu yang tidak mungkin seperti melemparkan gunung ke dalam laut itu bisa terjadi pada kita. Tetapi kuncinya adalah tidak bimbang hatinya, melainkan percaya. Nah, kalau kita mau katakan dengan setiap bahasa yang disampaikan, kita dapat melihat kalau dalam soal kemiliteran mereka sering berkata ragu-ragu mundur. Nah, sama halnya Bapak Ibu, kalau tidak ada suatu kepercayaan dalam hidup Bapak Ibu dan saya, maka bagaimana Tuhan mau bekerja, bagaimana Tuhan mau berperkara, bagaimana Tuhan mau menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Kalau kita mau mempercaya Tuhan hanya sebatas di luar saja, tetapi kita tidak mau mendalaminya, maka oleh sebab itu ada banyak problem dalam hidup yang siap mendatangkan rasa takut. Dan apakah yang bisa diberikan oleh keraguan untuk mengatasi rasa takut itu? Otomatis Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada. Justru Yesus berkata bahwa takut itu berasal dari kurang atau tidak percaya kita terhadap Tuhan. Matius 8 ayat yang ke-26. Kuncinya adalah percaya. Yesus juga sudah berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lihatlah betapa pentingnya percaya itu dalam menerima kuasa Tuhan yang ajaib, yang jauh melebihi segalanya. Dalam banyak lagi kesempatan di dalam Alkitab, kita bisa menemukan pesan-pesan Tuhan agar kita jangan membiarkan keraguan menguasai kehidupan kita. Tidak salah memang kita mau memakai logika, tetapi jangan biarkan logika membelenggu setiap kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi sejauh ini kita tidak mempercayai Tuhan untuk bekerja dalam hidup dan kehidupan kita. Sejauh ini kepercayaan kita kepercayaan kita kepada Tuhan semakin hari semakin kendor. Mengapa? Karena kita sibuk dengan kehidupan kita. Kita sibuk untuk memperhatikan persoalan kita. Kita sibuk untuk memperhatikan kekhawatiran kita tanpa kita mau melihat bagaimana cara Tuhan bekerja mendatangkan suatu kesuksesan, mendatangkan suatu kebaikan dalam setiap hidup dan kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini marilah kita perbaharui keyakinan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan segala janji dan kuasa Tuhan ini menguap karena kita terus-menerus menghalangi dengan keraguan kita. Tetapi sekali kita percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja, mendatangkan segala kemuliaannya dalam hidup dan kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya bahwa Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, Tuhan yang menjadi keselamatan kita,
Dia terus berperkara menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu, tetapi juga dalam kehidupan saya. Percayalah dengan sungguh, maka kita akan melihat mujizat yang satu kepada mujizat yang lainnya. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat kebenaran firman di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menyatakan kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami tidak mempunyai iman yang hanya sebentar saja lalu hilang. Tetapi tolong dan tuntun kami ya Bapa, agar kami mau benar-benar mempunyai iman yang kokoh di hadapan Tuhan Allah, sehingga sekali kami percaya, kami tetap menekuni itu, dan kami tetap percaya Tuhan terus bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah kebenaran firman Tuhan di saat ini boleh menjadi kesukacitaan dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi mampukan kami lewat kuat kuasa roh Allah-Mu yang kudus, agar kami dapat dimampukan menjadi saksi-saksi firman yang hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati channel Klavo Sukacita ini Tuhan, agar channel Klavo Sukacita ini terus diberkati oleh Tuhan, tetapi juga mau terus menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus dalam menyampaikan kabar keselamatan lewat channel Klavo Sukacita ini, diberkati dalam hari-hari hidup mereka, kehidupan mereka secara pribadi diberkati, tetapi lewat buah pekerjaan pelayanan ini, kehidupan keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan yang juga memberi diri untuk menjadi partner kerja dalam Klavo Sukacita sebagai kru-kru. Tuhan memberkati mereka dalam masa muda mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih luar biasa, agar dimanapun mereka berada, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, semua pendengar, sahabat-sahabat Klavos dimanapun mereka berada Tuhan, yang sementara ini sedang mengikuti channel Klavos Sukacita dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, diberkati dalam hari-hari hidup mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau terus mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, beri kuat kepada kami untuk menapaki hari-hari hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam channel Klavo Sukacita ini. Kami berdoa dan kami terus mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.